Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang berharga. Saya mengajak kita melihat dalam Matius pasal 10 ayat 18-20. Demikian firman Tuhan. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita punya tugas untuk menjadi saksinya. Artinya saudara, kita menceritakan tentang Dia kepada orang lain. Tapi Yesus juga mengingatkan bahwa tugas ini tidak mudah. Mungkin kita akan ditolak, diejek, atau bahkan disakiti. Sama seperti yang dialami orang-orang Kristen di zaman dulu. Menjadi saksi memang ada harganya. Meskipun sulit saudara, tujuannya sangat mulia. Melalui kesaksian kita, orang lain bisa mengenal Tuhan, menemukan harapan, dan menerima pertolongannya dalam menghadapi masalah hidup. Karena itulah Yesus berpesan agar kita tidak takut. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dikatakan, karena Roh Kudus akan menolong kita. Nah, tentu kita bertanya, lalu bagaimana caranya? Nah, ada dua hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Saudara, rajinlah membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Sebab apa yang kita pelajari, inilah yang akan menjadi bahan untuk kita bagikan. Kita bisa menceritakan bagaimana firman Tuhan itu nyata dan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua caranya adalah kita harus andalkan Roh Kudus. Keberhasilan kesaksian kita bukan karena kepandaian kita berbicara, melainkan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengucapkan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Seperti yang disebut dalam Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang pas itu sangat berharga, yaitu seperti apel emas di pinggan perak. Nah, ada sebuah contoh di mana ada cerita tentang seorang pemuda yang putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Seorang temannya datang dan hanya memberikan satu nasihat sederhana. Dia bilang begini, sebelum kamu melakukan hal bodoh, coba renungkan ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Renungkan ini selama beberapa minggu, baru ambil keputusan. Saudara, nasihat sederhana yang diucapkan di waktu yang tepat itu ternyata menyelamatkan hidup pemuda tersebut. Nah, lihat saudara, betapa luar biasanya jika perkataan kita dipakai Tuhan untuk menyentuh dan mengubah hidup seseorang. Jadi jangan pernah takut untuk bersaksi. Tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita. Saudara, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.